Jadi jawabannya 7 itu yang yang 3 ya. C ya. C. Tuh. Oke, kita lihat ke nomor 8. Nomor 8 itu sini ada tabel ya. Tabel kelas A, B, dan C. Banyaknya siswa kelas A itu 20, rata-rata 57. Oke, kita buat dulu tabelnya ya. Kita buat tabelnya kelas, terus banyak siswa, dan nilai rata-rata. Oke, kelas A. Kemudian ada kelas B, kelas C ya. Ini ada 20 ya. 20, kemudian di sini rata-ratanya 57. Kelas B itu M, P, 40, 60 gitu ya. Nah, kemudian apakah rata-rata dari seluruh siswa dari 3 kelas tersebut sama dengan 89 ya. Berarti kita harus cek ya apakah tahu X bar total gitu ya sama dengan 89. Itu berarti kita harus ngecek nih. Nah, untuk pernyataan 1 ketika si M-nya itu sama dengan 40, kemudian yang pernyataan 2 itu ketika P-nya sama dengan 89. Yang pertama, kita gunakan pernyataan 1 dulu ya. Oke, pernyataan 1 berarti kan kita harus tahu ya M-nya itu 40, berarti rumus dari rata-rata itu sigma xn dibagi sigma n gitu ya. Nah, X total gitu ya, misalkan X total. Nah, sehingga di sini kan berarti 20 kali 57 ya. Kita tahu nih 20 kali 57. Berarti 20 dikali 57. Kemudian tadi kita tahu kalau satu M-nya pada 40, berarti 40 dikali P. Ya. Kemudian 40 kali 60. Di sini berarti ditambah 40 kali 60 dibagi sama banyaknya N ya. Berarti 20 tambah 40 tambah 40 berarti sama dengan 100 gitu ya. Nah, berarti 57 dikali 2 gitu ya. 114 ya. 114 karena 20 jadi tambah 0 ditambah 40P ditambah 2400 per 100. Nah, di sini kan kita tidak bisa ngecek ya. Tidak bisa tahu kalau hanya diketahui yang M-nya saja gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang diketahuinya nomor 2 nya saja, berarti X bar total sama dengan XN per sigma N gitu ya, sama dengan, berarti di sininya yang diketahui P-nya ya 89, berarti di sini tetap sama ya, 20 dikali 57. Nah, ini yang beda, berarti di sini 89 dikali M ditambah 40 kali 60. Nah, di bawahnya juga berarti 20 ditambah 40 ditambah M gitu ya, sehingga 1140 ditambah 89M tambah 2400 dibagi 60 tambah M. Di sini juga kita tidak akan mendapatkan rata-ratanya ya, maka dari itu kita harus membutuhkan dua pernyataan, 1 dan 2 gitu ya, 1 dan 2 gitu. Berarti X totalnya sama dengan, tinggal disubstitusi ya, M sama P nya ya, berarti kita udah tahu kan di sini, langsung aja tambah 40 dikali 89 2400 dibagi 100 ya gitu. Jadi kita tahu kalau misalkan rata-ratanya itu berapa ya, berarti sehingga jawabannya itu berarti kita yang C ya, yang C, karena kita butuh pernyataan 1 dan pernyataan 2 untuk menjawab apakah rata-rata dari 3 kelas itu sama dengan 89 gitu. Baik, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu jika X adalah bilangan positif ya, X bilangan positif,
X itu merupakan bilangan positif ya, atau berarti bisa ditulis kalau X itu lebih besar dari 0 ya. Berapakah nilai, berapa ya, berapa nilai dari X kuadrat kurang 1 ya. Nah, pernyataan 1 itu X adalah bilangan genap ya, bilangan genap. Kemudian yang nomor 2 itu X adalah bilangan prima ya. Oke, yang pertama kita harus uraikan dulu ya, yang X kuadratnya kita uraikan menjadi X tambah 1 X kurang 1. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan pernyataan 1 aja, X adalah bilangan genap, nah maka kan bilangan genap itu banyak ya. Bilangan genap itu dari 2 ya, 2, 4, 6, dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk bilangan primanya itu dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Nah, kalau yang ditanya berapa berarti kan lebih ke hasil ya. Ditanyanya hasilnya berapa. Nah, kalau kita menggunakan yang pernyataan 1 aja berarti hasilnya kita nggak tahu ya, berarti banyak kan hasilnya gitu ya. Ketika 2, 4, 6 gitu. Kalau misalkan kita pakai yang pernyataan 2 juga akan banyak hasilnya ya. Nah, karena ditanya berapa jadi hasil yang bentuknya konstanta, maka dari itu kita membutuhkan pernyataan 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 itu gimana? X itu adalah bilangan genap dan X itu bilangan prima. Jadi ibaratnya itu 1 dan 2 itu adalah bilangan genap ya, bilangan genap, himpunan bilangan genap diiris oleh bilangan prima. Nah, bilangan genap yang juga merupakan bilangan prima adalah 2. Maka dari itu kita bisa menjawab berapa nilai dari X kuadrat min 1 gitu ya. Berarti sama dengan 2 ditambah 1, 2 dikurang 1 sama dengan 3 gitu. Jadi jawabannya yang C ya, karena kita membutuhkan 2 pernyataan untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Oke, baik, kita akan lanjut ke nomor 10 ya. Nomor 10 ini ada sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang panjang jari-jarinya 10 cm, penuh berisi air ya. Setengah bola jarinya 10, penuh isi air. Seluruh air dalam setengah bola itu dituangkan ke wadah berbentuk tabung ya, yang panjang jari-jarinya itu sama dengan panjang jari-jari bola. Berarti tinggi air pada wadah adalah berapa gitu ya. Oke. Berarti untuk nomor 10 gitu ya. Tadi ada air di setengah bola ya. Berarti kita tahu rumus setengah atau rumus setengah volume bola ya. Itu sama dengan setengah dikali 4/3 pi R pangkat 3 ya. Kemudian dipindahkan ke tabung ya. Tabung itu berarti rumus tabung, volume tabung sama dengan pi R kuadrat kali T gitu ya. Nah, tinggal dicari nih tinggi tabungnya berapa jadinya gitu ya. Nah, berarti karena jari-jarinya sama gitu ya, dan memindahkan volume dari setengah bola ke tabung, sehingga bisa kita tulis kalau volume setengah volume bola gitu ya, itu sama dengan volume tabung gitu ya, karena kan dipindahkan ya airnya dari setengah bola ke tabung, sehingga berarti di sini 1/2 dikali 4/3 dikali pi R pangkat 3 sama dengan pi R kuadrat T. Karena ini tanya T ya, berarti ini ada yang bisa kita bagi dulu ya. 4 dibagi 2 sisa 2 sisa 1, kemudian R nya ya kita coret, pi nya juga sama gitu ya, berarti T nya itu ya, berarti T sama dengan 2/3 dikali R gitu ya. Nah, tadi kan jari-jarinya, jari-jari bola sama jari-jari tabung itu sama dengan 10 cm ya. Jadi kita tahu kalau ketinggian di air di tabung itu sama dengan 2/3 dikali 10 itu sama dengan 20/3 atau sama dengan 6,67 ya. Jadi jawabannya yang A ya.
Oke, untuk nomor 11, misalkan x, itu menyatakan koordinat suatu titik ya pada bidang xy. Apakah 2x tambah 3y itu lebih besar sama dengan 6 gitu. Apakah 2x tambah 3 itu lebih besar sama dengan 6? Dengan pernyataan yang nomor 1 itu 2x lebih besar dari y. Kemudian nomor 2 itu x tambah 2y lebih besar dari 5 gitu ya. Nah, pertama kita akan menggunakan pernyataan satu dulu ya. Kita menggunakan pernyataan yang nomor 1. Oke, yang nomor 1 itu 2x lebih besar dari y ya. Kita punyanya 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Berarti 2x ditambah 3y lebih besar ya. Lebih besar dari y ditambah 3y gitu ya, lebih besar dari 6. Berarti sini 4y lebih besar dari 6. Sini kan kita nggak tahu ya, gitu. Kita nggak tahu y nya berapa karena tidak dapat ditentukan ya. Kemudian yang nomor tidak ada hubungannya. Kemudian yang nomor 2 itu x tambah 2y ya, x tambah 2y lebih besar dari 5 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini kita kalikan 2 gitu ya, berarti kan 2x tambah 4y lebih besar dari 10 gitu ya. Sedangkan di soal itu kita punyanya 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6 ya. Maka dari ini di sini tidak ada hubungannya ya. Tidak dapat ditentukan. Alasannya kalau yang di sini itu tidak. Kemudian kita gunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, kita gunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2 gitu ya. Nah, berarti di sini kan 2x lebih besar daripada y, sehingga 2x kurangi y itu lebih besar dari 0 gitu ya. Selanjutnya yang bawahnya berarti x ditambah 2y lebih besar dari 5 gitu ya. Nah, berarti yang di sini kita kalikan 2 ya, kita kalikan 2, yang ini kita kalikan 1 gitu ya. Sehingga 4x dikurangi 2y lebih besar daripada 0. Yang di sini berarti x ditambah 2y lebih besar dari 5 gitu ya. Jadi jumlah berarti ini habis ya, min 2y tambah 2y habis, 4x tambah x berarti 5x lebih besar daripada 5. Berarti x nya lebih besar daripada 1. Misalkan berarti x itu sama dengan 2 gitu ya. Misalkan x sama dengan 2. Kemudian selanjutnya kita tahu tadi kan x besar daripada 1 ya. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan yang nomor 2 ya kan. Nah, kita substitusikan. Berarti di sini x ditambah 2y lebih besar pada 5, karena tandanya sudah sama lebih besar. Berarti di sini kita ganti nih, 1 ditambah 2y lebih besar 5 gitu ya. Nah, pindah ruas berarti yang satunya 2y lebih besar dari 4, berarti y nya lebih besar daripada 2 ya, atau y nya itu sama dengan 3. Misalkan y sama dengan 3 gitu ya. Nah, setelah kita tahu x nya sama dengan 2, kemudian dia sama dengan 3, kita substitusikan ke soal ya, apakah benar ya. Kita lihat berarti di sini 2 dikali 2 ya, berarti ya 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13 ya. 13 itu berarti lebih besar sama dengan 6. Berarti betul ya. Jadi kita harus menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2 untuk menjawab apakah 2x itu tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Jadi jawabannya yang C ya. Kita harus menggunakan pernyataan 1 dan 2. Gitu. Baik, kita lanjut ke nomor 12 ya. Pada segitiga siku-siku ABC, panjang AC itu sama dengan 7, berapakah panjang CD gitu ya. AC sama dengan 7 ya. Berapa panjang dari CD ya? Panjang CD.
gitu ya. Oke, nomor 1 itu BC sama dengan 24, kemudian AD, pernyataan 2 ADBD itu sama dengan 3 banding 5 ya, 3 banding 5. Oke, pertama kita harus gambar dulu segitiganya ya. Nah, kita buat segitiganya dulu. Oke, segitiganya itu siku-siku ya, siku-siku segitiga ABC yang siku-siku, dimana C-nya di sini ya, C, A, ini B gitu ya. Panjang AC-nya itu sama dengan 7 gitu ya. Nah, kalau kita misalkan hanya tahu pernyataan satu aja ya, pernyataan satu. Kita tahu pernyataan satu aja, yaitu apa namanya? BC sama dengan 24. Berarti di sini 24 ya. Karena siku-siku berarti kita tahu BA-nya kan sama dengan 25 gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya D-nya titik D itu ada di mana gitu ya. Maka dari itu pernyataan satu itu tidak cukup ya, tidak dapat ditentukan ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya pernyataan 2 saja ya, 2 saja. Nah, di sini ada AD banding BD, berarti kita sudah tahu kalau D-nya itu pasti ada di antara A dan B gitu ya. Oke, misalkan di sini ada titik D-nya di sini gitu ya. Titik D-nya di situ. Kemudian kita sambungkan dari titik C ke titik D ya. C ke titik D, kita tahu perbandingannya, AD-nya itu 3, BD-nya itu 5 gitu ya. Nah, tapi kan di sini juga kita tidak bisa menentukan ya, karena kita hanya punya perbandingannya, tapi kita tidak punya panjang sisi AB gitu ya. Berarti kesimpulannya kalau misalkan kita menggunakan pernyataan 2 saja, itu tidak dapat ditentukan gitu ya. Namun ketika kita menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2, 1 dan 2 gitu ya, berarti kita tahu nih BC-nya 24, kemudian kita tahu AB-nya itu sama dengan dari A ke B-nya itu 25 ya. Berarti panjang CD-nya berapa gitu ya. Nah, berarti kan kita tahu nih AD banding BD, berarti panjang AD itu sama dengan 3 banding 8 dikali gitu ya, dikali 25 gitu ya. Terus panjang BD-nya itu sama dengan 5/8 dikali 25. Nah, CD kuadrat sama dengan AD dikali BD gitu ya. Berarti di sini CD sama dengan CD kuadrat sama dengan 3/8 dikali 25 gitu ya, dikali sama 5/8 dikali 25 gitu ya. Berarti 15 dikali 25 kali 25/64. Jadi CD akar dari 15 kali 25 kali 25 dibagi 64. Nah, jadi kan kita dapat menentukan ya panjang CD-nya. Sehingga kesimpulannya kita harus menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2 ya. Tuh. 1 dan 2 C jawabannya. Gitu. Nomor 13, seperempat lingkaran pada gambar di bawah ini berjari-jari 14 dan berpusat di O. Titik A yang merupakan titik tengah OB merupakan pusat setengah lingkaran yang melalui ODB. Berapakah luas daerah yang diarsir? O, OBC, kemudian sini ada titik E, selanjutnya 3 ini A ya, ini D, oke. Gambarnya seperti berikut. Selanjutnya yang diarsir itu yang ini ya, yang diarsir ya. Oke, yang diketahui di sini jari-jarinya 14 ya, jari-jarinya 14, dari O ke B itu 14, O ke B itu 14 cm, kemudian A itu titik
setengah ya dari OB, berarti di sini 7, di sini 7 gitu ya. Kemudian titik A yang merupakan titik tengah OB merupakan pusat setengah lingkaran ya, pusat setengah lingkaran yang melalui ODB ya. Berarti A itu pusat dari setengah lingkaran yang ODB, berarti kalau dia pusatnya berarti dari A ke D nya sama dengan 7 juga ya gitu. Oke, karena jari-jari. Selanjutnya yang perlu kita ketahui, karena ini 7 berarti ini segitiga OAD itu segitiga yang sama kaki ya, sama kaki. Kalau segitiga sama kaki berarti sudut di D sama di O itu sama ya, 90, berarti di sininya 45, di sini 45 gitu ya. Nah, itu yang kita perlu ketahui terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencari luas yang diarsir ya. Oke. Yang pertama ada luas, kita misalkan ini luas 1 ya. Luas 1, ini luas yang kedua. Luas 1 itu terbentuk dari seperempat lingkaran OAD gitu ya. Berarti seperempat lingkaran OAD gitu ya, OAD dikurangi sama segitiga OAD gitu ya, sama segitiga OAD gitu ya. Berarti 1/4 pi r gitu ya, pi r kuadrat dikurangi segitiga OAD, luasnya yaitu setengah alas kali tinggi, berarti 1/4 gitu ya, 22/7 dikali jari-jarinya 7 ya, jari-jarinya ya, berarti 7 kurangi setengah alasnya 7 gitu ya, tingginya pun 7 gitu kan, berarti sama dengan, dan bisa kita bagi dulu ya, berarti 7 bagi 7 bagi 2 berarti 11/2 gitu ya. Berarti di sini 77/2 dikurangi sama 49/2 gitu ya. Berarti itu luas 1 gitu kan. Kemudian luas yang keduanya, nah luas 1 ada di sini. Kemudian luas yang keduanya itu kita dari luas juring ya, luas juring OEB gitu ya. Berarti luas juring OEB dikurangi luas segitiga AOD dan seperempat lingkaran ADB ya. Luas segitiga OAD ditambah luas seperempat lingkaran ya, seperempat lingkaran dari DAB gitu ya, DAB itu. Nah, luas juring itu rumusnya berarti theta per 360 dikali luas lingkarannya, berarti pi r kuadrat dikurangi luas segitiganya itu berarti setengah kali alas kali tinggi ditambah 1/4 dikali pi r kuadrat. Nah, karena luas seperempat lingkaran OAD itu sama dengan ADB, karena A itu merupakan titik pusat dari ODB gitu ya. Kemudian bisa kita tentukan langsung di sini 45 ya, 45/360 dikali 22/7 dikali, berarti karena yang besar ya, lingkaran yang besar berarti 14 dikali 14 dikurangi luas segitiganya kita udah tahu ya, tadi 49/2 ya, 49/2 ditambah 77/2 gitu ya, berarti sama dengan di sini 1/8 dikali 22/7 kali 14 kali 14 gitu ya, dikurangi gitu kan, berarti saya bisa dicoret ya, 8 dibagi 22 bagi 4 berarti 4/7/2 ini ya. Oke, coret sisa 2
gitu ya. 2 coret coret sisa 7 ya, berarti 77. Oke, di sini dikurangi berarti 49 ditambah 77 per 2 ya, 49 per 2 tambah 77 per 2. Oke, berarti 63 ya. 63, sini kurang 63 sama dengan 14 ya. Yang ini tuh berarti 77 kurangi 49 itu 28 per 2 ya. Nah, oke, sehingga luas 1 ditambah luas 2 sama dengan 14 tambah 14 28. Jadi jawabannya yang D.